Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Bapak Ibu Guru CGP hebat. Perkenalkan, nama saya Inyoman Widane, CGP Angkatan 11 Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pada supervisi akademik di sini saya akan melakukan langkah-langkah yang pertama, yaitu adalah melakukan pra-observasi, kemudian melakukan observasi kelas, yang diakhiri dengan kegiatan pasca observasi. Semoga video ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru hebat, dan salam dari saya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu. Selamat pagi Pak Akan. Selamat pagi Pak Nyaman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik Pak Akan, bagaimana kabar Pak Akan hari ini? Baik Pak Nyaman. Baik, sehat ya? Sehat selalu. Oke. Jadi tentu harapan saya Pak Akan juga sehat secara fisik, sehat secara mental ya. Jadi terkait dengan percakapan kita hari ini, saya bermaksud untuk melakukan supervisi kelas untuk dapat mengetahui serta dapat mengevaluasi bagaimana kegiatan PBM yang nantinya akan Pak akan lakukan. Kemudian dapat saya sampaikan di sini terkait dengan pembelajaran Pak Akan yang akan Pak Akan lakukan nanti. Kira-kira boleh saya tahu pembelajaran apa yang akan Pak akan lakukan untuk bisa tentunya saya mengobservasi atau mensupervisi kegiatan nanti di kelas Pak Akan. Swastiastu. Terima kasih Pak Nyaman atas waktunya. Baik, perkenalkan nama saya Ngakan Kunopiawan. Saya di sini sebagai guru wali kelas 6. Saya akan mengajarkan materi IPAS. IPAS. Bab 1 tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Topiknya rangka sendi otot. Di mana pembelajaran ini memiliki tujuan. Saya bacakan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mendiagnosis bagian tubuh manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah fungsi dari masing-masing bagian tubuh manusia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan bagian tubuh manusia dengan sistem gerak dengan benar. Ya, itu Pak Nyaman. Baik, terima kasih Pak Akan. Jadi di sini sudah disampaikan tadi ya, terkait dengan apa materi yang akan Pak Akan sampaikan di kelas, yaitu adalah terkait dengan organ gerak manusia. Itu ada pembelajaran IPAS. Ya, terima kasih. Nah, kemudian dalam pembelajaran itu, kalau boleh saya bertanya terkait dengan pembelajaran yang akan Pak akan lakukan itu, Pak akan mengembangkan di area apanya? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah di mana pembelajaran ini saya menggunakan strategi berdiferensiasi. Kemudian yang saya ingin kembangkan di mana siswa bisa mengenal ataupun mendiagnosis bagian tubuh dari kepala hingga ujung kaki. Itu Pak Nyaman. Terima kasih Pak Akan. Baik sekali. Jadi adapun area pengembangannya adalah terkait berdiferensiasi ya. Seperti kita ketahui, berdiferensiasi itu ada diferensiasi proses, ada konten, dan ada diferensiasi hasil. Terkait dengan itu sangat bagus sekali Pak Akan sudah memahami terkait dengan berbagai bagan yang perlu Pak akan tempuh di sini. Nah, kemudian
dalam rancangan pembelajaran itu bagaimana kira-kira Pak Akan dalam rancangan Pak akan melakukan pembelajaran? Selama ini sebelum saya merancang modul pembelajaran, saya pertama-tama melakukan asesmen awal. Bagaimana saya melakukan asesmen awal supaya saya mengetahui bagaimana minat dan bakat siswa itu. Saya tahu bahwa siswa itu kemampuannya tidak sama. Ada yang kemampuannya lebih, ada yang kemampuannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu Pak Nyoman. Kemudian setelah saya sudah mendapatkan hasil asesmen tersebut, saya bisa merancang modul pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada siswa. Seperti itu. Berarti Pak Ngakan akan melakukan diagnostik dulu ya terhadap dengan asesmen diagnostik terhadap bagaimana siswa itu gaya belajarnya. Baik sekali, karena di sini sama-sama kita dapat pahami Pak Ngakan terkait dengan kebutuhan belajar siswa itu memang benar sekali apa yang Pak Ngakan sampaikan, itu adalah mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Terima kasih Pak Ngakan. Nah, kemudian kira-kira media yang ingin Pak akan gunakan itu dalam pembelajaran apa kira-kira? Selama ini saya cuma menggunakan metode ceramah sehingga siswa itu kurang fokus, tidak tidak mau Saya mengandalkan temannya ya. Sehingga saya menggunakan proyektor, ya, menggunakan alat bantu proyektor, menggunakan media konkret, media yang betul-betul, misalnya tentang syarat dan tangan, saya membuatnya dengan media kertas diisi benang itu, sehingga siswa itu lebih mudah memahami pembelajaran. Sangat bagus sekali itu Pak Akan ya. Nah, terkait dengan media yang akan Pak akan gunakan itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian, nah yang ingin saya tanyakan kembali di sini, kira-kira kapan nih saya bisa melakukan supervisi ini? Untuk waktunya kira-kira kapan Pak akan melaksanakan? Untuk waktu mungkin saya bisa pas ada pembelajaran di hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024. Oh iya, pas ada jadwal IPAS ya Pak? Ya, terima kasih Pak Akan. Nah, kemudian dalam kegiatan itu nanti saya akan melakukan beberapa catatan dalam kegiatan observasi nanti. Saya akan melakukan beberapa catatan tentunya yang dapat kita akan menjadikan evaluasi bersama, di mana kekuatan ataupun ketika memang ada kelemahan-kelemahan, jadi Pak akan dapat mengetahui di mana sih kelemahan dari pembelajaran atau metode yang nantinya Pak akan sampaikan. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa Pak akan dapatkan dari bincang-bincang singkat kita hari ini? Waduh, untuk setelah kita melaksanakan bincang-bincang hari ini, saya bisa mendapat kesimpulan bahwa saya bisa berkolaborasi dengan Pak Nyoman, bagaimana kita menyusun ataupun melakukan strategi kepada siswa, dan juga bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang baik dan benar. Itu Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Ngakan. Nah, jadi syukur dan semoga percakapan kita hari ini benar-benar bermanfaat. Terkait dengan kolaborasi yang Pak Ngakan sampaikan, memang itu sangat penting, baik dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat. Itu adalah kunci dari keberhasilan kita di dalam
memberikan atau menyampaikan materi-materi yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Baik, terima kasih Pak Ngakan. Nanti saya tunggu Pak Ngakan di hari Sabtu tanggal 23 November. Tentunya kita akan bersama-sama memahami di mana keunggulan, di mana kekurangan dari pembelajaran yang akan Pak Ngakan lakukan. Sekali lagi, mohon maaf sudah menyita waktu Pak Ngakan. Dari bincang-bincang kita ini tentu saya meyakini manfaatnya sangat besar. Untuk itu saya akhiri dan saya tutup dengan pramusaja. Om Santi Santi Santi. Berdiri, beri salam. Aturan menganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Apa kalian sudah makan? Sudah. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan hidup berbahagia. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa supaya apa yang kita laksanakan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Ya, silakan Tua kelas dipimpin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Om Awi Gelam Astu Namasila. Om Sidorastu Dat Astu Swami. Doa selesai. Silakan anak-anak duduk kembali. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Ikomang Nopi Artayasa. Loh Putu Mitasari. Kadek Feli Widiantari. Putu Anam Ganendra Dharma. Jadi semua anak-anak hadir ya. Mari kita sekarang menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adalah Nusantara, dibandingkan berlaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tepuk semangat. Tepuk bakso. Apa itu? Bulat-bulat, dikecapin, disausin, bakso. Ya, silakan anak-anak duduk kembali ya. Masih semangat? Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari
pembelajaran IPAS. Silakan anak-anak buka bukunya ya. Halaman 1 bab 1 ya. Bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik dapat mendiagnosis bagian tubuh manusia dengan benar ya. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah fungsi dari masing-masing bagian tubuh manusia dengan benar ya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan bagian tubuh manusia dengan sistem gerak dengan tepat. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagian tubuh manakah yang membantu kita bergerak? Ya, Anugrah? Otot. Otot. Tepuk tangan buat Anugrah. Yang lain, Arya Dharma? Tulang. Tepuk tangan. Rendra. Saraf. Tepuk tangan buat Rendra. Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara tubuh kita dapat bergerak? Ya, Nanda? Karena otot. Dan Mas Tiawati? Dengan berjalan 3 yaitu sistem saraf, Rangka dan saraf otot. Ya. Tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah menjawab. Ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan ya. Yang pertama, bagian tubuh yang membantu kita bergerak adalah otot. Karena otot di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang supaya bisa bergerak. Ini salah satu jenis otot yang ada di tubuh kita. Ada 3 otot ya. Ini udah ada contohnya. Ada skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle. Ada 3. Ada berapa anak-anak? 3. Ada 3 ya. Nah, yang kedua, tubuh kita dapat bergerak karena apa? Karena adanya kerjasama antara 3 sistem. Yaitu yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, sekarang Bapak ingin memberi contoh. Ada rangka, ada saraf, dan ada otot. Bagaimana tangan kita bisa bergerak? Karena 3 sistem itu bekerja. Misalnya Bapak tarik saraf dan otot ibu jari, apa yang akan terjadi? Nah, ibu jari itu akan bergerak. Ketika Bapak tarik saraf dan otot jari telunjuk, apa yang akan terjadi? Nah, ketika semuanya Bapak tarik sarafnya, apa yang akan terjadi? Semua tangan akan. Nah, ini salah satu contohnya. Ayo, siapa yang mau mencoba? Kelompok Bima, silakan dicoba. Sudah? Nah, kelompok Yudhistira, silakan dicoba. Diperhatikan juga. Sudah? Kelompok Arjuna, silakan. Betul apa tidak? Tubuh kita dapat bergerak karena apa? 3 sistem, yaitu apa, Nana? Iya, itu yang membuat tubuh kita bergerak. Adanya 3 sistem yang saling bekerja sama, yaitu otot,
rangka, dan ini salah satu contohnya. Tadi udah Bapak kasih contoh. Ya. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan melaksanakan pemanasan, menggerakkan bagian-bagian tubuh seperti kepala, bahu, lengan, pinggang, dan kaki. Kita berdiri. Ayo berdiri semua anak. Kita akan melakukan pemanasan ya. Dengan menyanyikan sambil menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Apakah anak-anak sudah mengetahui lagu tersebut? Sudah? Semangat? Ya, ayo kita lakukan bersama. Semangat semua ya, sambil nyanyi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang rangka ya. Jadi, rangka adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus penopang tubuh. Ya, fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh, melekatnya otot, pelindung, organ-organ bagian dalam yang lunak bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Nah, yang pertama apa fungsi rangka? Menjaga apa? Ya, menjaga tubuh kita. Kita bisa tegak berdiri. Coba anak-anak bayangkan ketika tubuh kita tidak ada rangka, apa yang akan terjadi? Di situ tubuh kita, ya. Mau tubuhnya nggak bisa rangka? Menjadi manusia apa? Elastis, tidak bisa tegak, ya. Bisa berdiri, menopang tubuh, ya. Yang selanjutnya melekatnya otot-otot. Ya, kayak tadi Bapak kasih contoh tangan. Nah, ada tulang dan ototnya melekat di sini sehingga tangan itu bisa bergerak. Seperti ini. Ya. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan perbedaan rangka dan tulang. Ya, jadi anak-anak harus tahu mana rangka dan mana tulang. Ya, tulang adalah alat gerak yang pasif yang menyusun sistem gerak pada manusia, sedangkan rangka adalah kumpulan tulang yang menyusun tubuh manusia. Ya, jadi perbedaannya itu tulang apa dan rangka apa. Tulang apa? Adalah alat gerak yang pasif. Kemudian rangka adalah kumpulan tulang yang menyusun tubuh manusia. Jadi, keseluruhan tulang yang menyusun tubuh manusia disebut dengan rangka. Ingat itu, yang menyusun tubuh manusia adalah apa, anak-anak? Rangka. Ya, itu supaya anak-anak tahu. Ini contohnya ya, yang menyusun. Nanti akan Bapak bagikan lagi. Nah, ini salah satu gambar sistem rangka manusia.
Bapak akan membagikan brosurnya, silakan dilihat ya. Yang di atas ini dinamakan tulang apa, anak-anak? Tulang dahi. Yang di bawahnya di mana tulang pipinya? Di sini tulang pipi supaya anak tahu. Kemudian tulang rahang atas. Nah, di sini. Di sini. Ya. Selanjutnya tulang selangka. Ya, di sini. Tulang belikat. Lagi tulang lengan atas. Nah, di sini lengan atas. Nah, di sini lengan atas. Di sini tulang lengan atas. Selanjutnya, di sini dinamakan tulang hasta. Yang di sini tulang pengumpil. Ya. Yang di sini tulang apa, anak-anak? Paha di sini. Di sini tempatnya. Ya, bisa dicek. Itu dinamakan tulang apa, anak-anak? Paha. Yang di bawahnya? Selanjutnya? Ya, itu tulang betis. Sekarang Bapak akan memutarkan sebuah video. Ya, anak-anak silakan amati video tersebut. Ya. Selamat pagi anak-anak hebat, kembali lagi belajar bersama Bu Ayu. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Kita akan mempelajari macam-macam tulang dan fungsinya. Tahukah kalian saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak, mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rangka manusia. Rangka Nah, silakan anak-anak amati ya. Di antaranya tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Apa fungsi rangka bagi manusia? Fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menanamnya otot-otot tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Fungsi rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah semua susunan tulang yang digunakan sebagai alat gerak tubuh manusia, seperti tangan dan kaki. Fungsinya sebagai berikut. Tulang hasta fungsinya menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil fungsinya sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha fungsinya sebagai penyangga tubuh. Tulang kering sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis berfungsi membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki untuk membantu gerak naik turun dengan sendi eksel. Tulang telapak kaki berfungsi untuk menunjang sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri.
Sedangkan tulang jari kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Selamat belajar. Nah, tadi anak-anak ya sudah menyaksikan video yang Bapak sajikan. Setelah anak-anak menyaksikan, apa yang bisa anak-anak tangkap atau amati dari video tersebut? Apa? Angkat ya, Rendra. Fungsi rangka. Fungsi rangka. Tepuk tangan buat Rendra. Jadi kita akan mengetahui fungsi rangka bagi kita. Yang pertama, apa fungsinya? Menopang tubuh. Tepuk tangan buat Darmasyawati. Lagi, menjaga postur tubuh, melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi menjaga keseimbangan, ya. Keseimbangan, biar tidak apa? Jatuh, biar tidak jatuh. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang mengenal macam-macam sendi dan contohnya dalam tubuh. Ya, jadi sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh untuk bergerak. Jumlah sendi setiap orang itu berbeda-beda. Setidaknya ada sekitar 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita. Jadi setiap manusia itu sendinya berbeda-beda, tidak ada yang sama, ada yang 250, ada yang 350. Ya, seperti itu. Bapak berikan, anak-anak sudah paham tentang tugas yang Bapak berikan? Sudah? Sudah? Ya, tetap semangat. Silakan anak-anak berdiskusi ya. Semua aktif dalam mengerjakan tugas. Kalau anak-anak masih kurang paham, bisa ditanyakan ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Sudah selesai? Kelompok 2? Sudah selesai? Kelompok 3? Sudah selesai? Nah, karena semua ketiga kelompok ini sudah selesai, jadi selanjutnya kita akan mempresentasikan ke depan ya. Jadi setiap kelompok menyajikan apa yang telah dibuat ya, disampaikan ke depan. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya,
Kasih semangat. Ini nanti. Ini ditempel. Ini taruh. Ini ditempel. Nah, ini dilepas. Ditempel di papan ya. Yang di atas saja dilepas ya. Sebelah sana lagi. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Nikade Darmasyawati. Saya Ibu Dubedana Setia. Saya Imadi Aris Setiawan. Saya Ikade Aryani Fabriananda. Hari ini saya akan menyebutkan bagian-bagian kerangka pada tubuh manusia. Nah, yang pertama ada tulang dahi, di tulang dahi. Yang kedua ada tulang rahang bawah, di tulang rahang bawah. Yang ketiga, yang ke-10 ada tulang leher. Nah, jadi ada 10 bagian-bagian kerangka pada tubuh manusia. Sekian dari kelompok 1. Kami tutup dengan pramusahan. Om Santi 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 Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Luar biasa. Ada saya Nidul Witasari. Ada saya Ikoma Noviarta Yasa. Ada saya Ibu Nanda Setiananda. Hari ini kami akan menyanyikan lagu Organ Gerak Manusia. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Organ gerak pada manusia ada 2, mari kita tunjukkan. Yang atas tangan. Ya, silakan langsung kelompok 3. Akan kami presentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Iwan Yesa Martayasa. Nama saya Ibu Tuan Merama. Nama saya Ibu Priyobana Putra. Nama saya Ibu Tuan Dharma. Saya akan menjelaskan bagian sistem gerak yang terdiri dari atas bagian tulang adalah rangka. Kedua, bagian sistem gerak yang tulangnya dapat memanjang mendek adalah otot. Ketiga, bagian sistem gerak yang membuat gerak tubuh menjadi lentur adalah sendi. Bagian sistem gerak yang memiliki bentuk tegak, pendek, tipis, dan berjatuhan adalah tulang. Beri tepuk mantap untuk kelompok 3. 1, 2, 3. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa, anak-anak? Ya, Dharma? Mengenal organ-organ pada tubuh manusia. Ya, mengenal organ-organ yang ada pada tubuh manusia. Tepuk tangan buat Dharma. Hendra? Memahami organ-organ tubuh. Iya, memahami organ. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Ya, untuk mengakhiri
pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya, supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai. Berdoa mulai. Om Dewa Suksama Paramasibhyo Yamaswa. Om Sandi Santi Santi. SD Negeri 4 Takmum. Nah, sekarang anak-anak boleh istirahat. Tepuk tangan untuk kita semua. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu. Ya, Swastiastu Pak Ngakar. Oke, sebelum saya memulai, apa yang sudah menjadi catatan kecil saya, yang pertama-tama yang terhormat Bapak pengajar praktik Bapak Gede Widiana Piarse, kemudian terima kasih buat Pak Kan. Jadi adapun selama saya melakukan observasi tadi, saya ingin menyampaikan beberapa catatan kecil terkait dengan kegiatan-kegiatan yang Pak akan lakukan tadi. Jadi terkait dengan yang pertama itu, beberapa pertanyaan ini adalah yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Pak akan di kelas. Saya ingin menanyakan kembali terkait dengan kita di pra observasi kemarin terkait dengan area pengembangan yang akan lakukan. Fokus pada area pengembangan yang sudah dikembangkan dalam langkah-langkah tahapan yang sudah dilakukan, di dalam fokusnya pada kegiatan apa? Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Di sini saya menekankan fokus pada siswa. Setelah saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode diferensiasi, anak-anak sudah belum 100% fokusnya, masih ada beberapa anak yang belum fokus dalam itu. Jadi bisa dikatakan masih ada beberapa siswa yang masih mengandalkan temannya ya. Yes. Jadi dalam berdiferensiasi tadi di sini saya sudah melihat Pak akan menyediakan beberapa langkah seperti mendiagnosis terlebih dahulu terkait dengan gaya belajar siswa. Ada yang tadi saya lihat itu ada auditory, kemudian ada visual dengan menayangkan slide atau PPT, kemudian juga saya melihat secara kinestetik juga, dengan bernyanyi itu ya. Nah kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan area pengembangan tersebut, apakah kira-kira sudah berhasil atau masih perlu ada, ya bisa dikatakanlah masih ada kekurangan di sana. Terima kasih. Selama area pengembangan ini saya bisa katakan berhasil, tetapi belum tentu sempurna. Tapi saya berusaha untuk terus berkolaborasi dengan Pak Nyoman, bagaimana menerapkan strategi berdiferensiasi ini dengan Dari hal tersebut, kira-kira kekurangan atau kendala apa yang Pak akan hadapi dari kegiatan pembelajaran? Kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran ini adalah bagaimana fokus anak-anak. Ya, fokus. Yang pertama fokus. Di sini saya sudah menerapkan dengan pembelajaran menggunakan media yang menarik, LKPD yang menarik, dan juga apa yang mereka senangi. Jadi untuk meningkatkan fokus itu beberapa langkah bisa kita ambil seperti mengemas pembelajarannya, kemudian LKPD yang menarik, dan tentunya media yang menarik seperti ini kebanyakannya. Dan lebih satu Pak Nyoman, mungkin kekurangan saya satu,
saya kedepannya ingin berkolaborasi dengan orang tua siswa. Bagaimana ketika saya tahu anak itu bagaimana kondisinya di rumah, bagaimana ekonominya juga, kan saya tidak tahu setiap anak itu bagaimana kondisinya di rumah. Jadi terkait dengan kebutuhannya ya. Ya. Baik, kemudian terkait dengan fokus yang masih Pak akan sebutkan tadi, ada beberapa yang masih kurang fokus. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu Pak Akan juga sudah anggap bahwasannya perlu mengadakan kolaborasi terlebih dahulu terkait dengan diagnostik atau mendiagnosta gaya belajar siswa itu sendiri. Nah, kemudian saya ingin menanyakan kembali, kira-kira dari kekurangan-kekurangan yang Bapak akan sampaikan itu, kapan kira-kira Pak akan melakukan perubahan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi? Secepatnya. Baik, terima kasih Pak Akan. Kemudian terkait dengan hal itu, tentunya saya juga membutuhkan umpan balik dari Bapak BP terkait dengan apa yang sudah saya lakukan di sini. Itu adalah terkait dengan supervisi akademik. Di sini saya mensupervisi rekan saya Pak Lakan, di mana dalam pra-observasi saya juga sudah menyampaikan langkah-langkah yang akan saya lakukan. Kemudian di observasi saya sudah melakukan observasi. Kemudian terkait dengan pasca yang di sini, saya mohon kepada Bapak BP bisa memberikan sedikit umpan balik demi kebaikan dan kelancaran kami ke depannya. Terima kasih. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Man. Terkait dengan sedikit saya akan memberikan penguatan dari diskusi yang Bapak lakukan terhadap Pak Nakan, hal pengimbasan supervisi akademik. Nah, dari diskusi yang Bapak lakukan itu sangat menarik dan luar biasa sekali, hingga bisa dikatakan cukup baik. Jadi dasar saya bisa mengatakan cukup baik itu di mana Pak Akan sudah mampu mendiagnosis, mengimbaskan dan menarik benang merah dari penerapan pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian Pak Akan juga kurang lebihnya menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional, dan KSE. Lebih-lebih Pak Akan sudah mengajak siswa melakukan mindfulness, breaking, dan lain sebagainya. Nah, dan hal yang paling menarik dari penyampaian Pak Akan adalah yang pertama berkolaborasi dengan Pak Man, begitu juga dengan rekan guru yang ada di SD Negeri 4. Dan yang kedua, Pak Akan mengevaluasi diri bahwa sadar akan melakukan kolaborasi lagi terhadap orang tua siswa. Itu yang dapat petik dari percakapan Pak Man dengan Pak Akan. Itu sangat menarik sekali, dan semua yang kita lakukan ini adalah bermuara dampak positif terhadap pembelajaran, tentunya dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana anak-anak itu mendapatkan kebahagiaan yang selamat dan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian yang saya dapat sampaikan, penguatan dari diskusi hari ini. Untuk waktu saya kembalikan. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang atau percakapan singkat dari saya dan rekan saya Pak Akan dan Bapak BP, Bapak Gede Widodo Piarse. Semoga video ini dapat menginspirasi rekan-rekan BPP hebat. Salam dari saya, salam bahagia. Saya tutup
dan akhiri dengan para mesanti. Ya.